peluang kejadian. Terlihat? Nah, peluang adalah suatu kejadian atau kemungkinan yang akan terjadi. Jadi dia melihat suatu kemungkinan yang akan terjadi. Di peluang kejadian ada beberapa istilah. Ada istilahnya ruang sampel, ada titik sampel, dan ada kejadian. Yang pertama yaitu ruang sampel. Terlihat? Ruang sampel atau disingkat menjadi S, itu semestanya, adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Contohnya, kita di koin. Sebuah koin dilempar, maka ruang sampelnya, lihat koin itu ada berapa sisi? Koin itu ada 2 sisi. Ada angka dan ada gambar. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan, ingat ini kurung kurawal. Kurung kurawal seperti ini, nanti belajar di rumah. A ini artinya angka, dan G itu gambar. Kemudian lanjut, kemudian sebuah dadu dilempar. Dadu itu nanti muncul gambarnya. Dadu ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Tiap sisi itu mempunyai angka. Angkanya itu dari 1 sampai 6. Ini untuk yang pertama tadi. Yang kedua, ini lihat, dadu. Berarti S-nya itu sisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian itu untuk dadu. Kemudian ada lagi, kalau 2 buah koin dilempar, maka ruang sampelnya adalah, nah, di sini ruang sampelnya adalah nomor 3. Misalnya di sini koin pertama, koin 1. Di sini koin 2. Pada lemparan pertama, misalkan kita lempar, koin 1 ini yang keluar angka. Koin 2 kita misalkan angka juga. Berarti ini sudah 1 kemungkinan. Kemudian dilempar lagi, koin 1 itu menghasilkan angka, koin 2 itu menghasilkan gambar. Kemudian kita lempar lagi, bisa menghasilkan gambar, di sini bisa menghasilkan angka. Kita lempar lagi, jadi ada 4 kemungkinan bisa gambar dan gambar. Maka ruang sampelnya adalah S semestanya, ingat kurung kurawal, AA artinya angka-angka, keduanya angka yang keluar, atau angka gambar, atau gambar angka, atau gambar-gambar. Jadi hanya ada 4 kemungkinan kalau kita melempar 2 koin. Tapi bisa juga dia berdiri koinnya. Kemudian lanjut, koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Ingat, koin tadi ada berapa sisi? Koin 2 sisi. Kalau dadu ada 6 sisi. Di sini saja. Nomor 4 terlihat? Ya. Kita jelas sih. Nah, koin itu ada angka dan ada gambar. Bisa angka dengan yang dadu 1, bisa angka dengan dadu yang nomor 2, bisa angka dengan dadu yang nomor 3, bisa angka dengan dadu yang nomor 4, dadu 4 dengan angka, bisa angka dengan dadu 5 dan 6. Bisa juga gambar itu keluarnya dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan gambar juga demikian. Berarti jumlahnya adalah 12. Kita tulis di sini S-nya, kita beri jarak garis. S-nya sama dengan, menulisnya seperti apa? Seperti ini. A, A ini maksudnya angka dengan dadu nomor 1. Kemudian A dengan dadu nomor 2. A dengan dadu nomor 3. A dengan dadu nomor 4. Dan
seterusnya seperti ini. Titik sampel adalah semua unsur yang ada pada ruang sampel. Salah ketik, raung. Ruang sampel atau kejadian. Contohnya, titik sampel dari sebuah koin dilempar. Tadi ruang sampelnya ada berapa? S-nya A, kemudian G. Maka titik sampelnya kita sebutkan saja titik sampel. Itu A dan G. Nah, dia tidak perlu kurung kurawal, hanya perlu disebutkan saja. Kemudian nomor 2, lihat titik sampel sebuah dadu dilempar. Kalau ruang sampelnya tadi kurung kurawal, kemudian 1 sampai 6 disebutkan, maka titik sampelnya tidak perlu pakai kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian titik sampel 2 buah koin dilempar secara bersamaan. Dia ada AA, ingat tadi angka-angka, koma, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sedikit saja itu untuk titik sampel. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu kejadian. Kejadian adalah sekelompok titik sampel yang membentuk suatu himpunan tertentu. Kejadian bisa dilambangkan dengan abjad kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya, asalkan jangan S, karena S itu adalah semesta. Contohnya, kejadian munculnya mata dadu bilangan genap. Ingat, di sini ada mata dadu. Mata dadu, tadi kita berapa ruang sampelnya? Maka kita cari dulu ruang sampel dari mata dadu. Ruang sampel mata dadu S ini semestanya. Mata dadu tadi ada berapa sisi? Ada 6. 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kita cari adalah mata dadu bilangan genap. Kita ambil misalnya kejadian ini lambangnya itu A. A itu apa? Munculnya, ini terserah saja, A, B, C, atau D, atau Z, seterusnya boleh. Munculnya mata dadu bilangan genap. Lihat dari sini, kita cari yang genap. Yang mana yang genap? 1 bukan genap, 2 genap, 3 bukan, 4 genap, 5 bukan, 6 genap. Berarti A-nya 2 nyamuk. 4, 6. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti jumlah dari kejadian A itu adalah 3. Nah, seperti itu untuk kejadian. Kemudian contoh yang kedua, kurang jelas. Nah, kejadian munculnya dadu kurang dari 5. Sama seperti tadi, yaitu ruang sampelnya dulu kita tentukan. Ruang sampelnya sama seperti yang di atas. Ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kejadian munculnya mata dadu kurang dari 5. Kita ambil kejadiannya itu misalnya di sini sudah A, maka kita pakai B saja. Munculnya mata dadu kurang dari 5. Maka kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, 5 tidak perlu dibuat karena kurang dari 5. 5 itu sama dengan 5. Kurang kurawal 1, 2, 3, dan 4. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4 atau NB. Kemudian contoh yang ketiga supaya memantapi pemahaman tentang kejadian ini. Kita singkirkan. Nah, nomor 3. Mungkin nanti Bapak akan tampilkan lagi soalnya
supaya lebih besar. Kita baca, kejadian munculnya angka dan mata dadu ganjil pada pelemparan koin dan dadu. Jadi di sini secara bersamaan. Koin dulu, berapa tadi? Sisinya ada 2, dadu ada 6. Maka kita gabung tadi menjadi 12. Ingat ruang sampelnya. S semestanya. Ada tadi sudah dijelaskan, A angka dengan 1. Nah, sampai G,6. Kemudian yang ditanyakan adalah angka dengan mata dadu ganjil. Maka kita tulis dulu kejadiannya. Kejadiannya tadi AB, maka kita C karena sudah terpakai. C-nya munculnya angka dan dadu ganjil. Terlihat angkanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadunya ganjil. Cari yang ganjil dadunya. 1 ganjil, berarti ya. 2 bukan, 3 ganjil, 4 bukan, 5 ganjil, 6 bukan. Berarti kita tulis A1, A3, dan A5. Itu sama dengan 1, 2, 3. Ada 3 jumlahnya. N, C. Ingat yang dihitung ininya, bukan yang di dalamnya sini. Jadi itu untuk kejadian. Kemudian kita masuk ke peluangnya. Bagaimana cara menghitung peluang? Sudah tadi kita memahami tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Maka kita masuk ke peluang kejadiannya. Peluang kejadian adalah perbandingan antara banyak titik sampel kejadian dengan ruang sampel. Ruang sampel itu artinya keseluruhannya. Rumusnya A ini kejadian, A ini bisa berubah-ubah, bisa B, C, D, dan seterusnya. Kemudian NA banyak si kejadiannya tadi. Kemudian dibagi dengan NS, banyak seluruh ruang sampel. Nomor 1, peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil. Jadi dalam sekali melempar dadu, berapa peluang munculnya yang ganjil? Sebelum menjawab, kita harus tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel. Ini nanti bisa kita singkat menjadi S saja. Atau seperti ini. Berapa saja tadi ruang sampel dari mata dadu? 1 sampai 6. Nah, 4, 5, dan 6. Kemudian kita tentukan kejadiannya. Kejadiannya itu dari membacanya dari munculnya. A saja. Kejadiannya apa? Kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Dari sini kita lihat yang mana yang ganjil. 1, 3, 5. Sudah dapat. Kemudian kita tentukan NS-nya. Jumlah S-nya itu ada berapa? Ada 6. Kemudian jumlah dari A. A-nya itu berapa? A-nya ada 3. Baru kita masuk ke rumusnya. P, A, karena kejadian A sama dengan N A per N S. NA-nya berapa? NA-nya 3 dibagi NS-nya 6. Jadi 3 per 6. Atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 menghasilkan 1 per 2. Jadi kalau kita melempar satu dadu, maka kemungkinan yang keluar angka ganjil itu adalah sebanyak 1 per 2. Kalau tidak ganjil, maka yang keluar adalah genap. Kemudian lanjut lagi ke soal nomor 2 atau contoh nomor 2. Peluang munculnya gambar dan mata dadu genap pada pelemparan koin dan dadu yang dilempar secara bersamaan. Jadi ini melanjutkan contoh yang kejadian tadi. Itu dilempar secara bersamaan yaitu koin dan dadu. Maka kita harus tentukan dulu ruang sampelnya. Ingat, ruang sampel dari koin dan dadu. S sama dengan, S ini artinya ruang sampel. Ada sebanyak 12. A1 sampai A5.
2. Sudah dapat sampai ke 6. Kemudian kita hitung ada berapa ini ruang sampelnya, ada 12. NS sama dengan 12. Kemudian kita cari yaitu kejadiannya. Kejadiannya kita misalkan B sama dengan kejadiannya apa? Munculnya gambar dan mata dadu genap. Gambar, cari gambar. Di sini angka semuanya, di sini gambar. Maka yang di bawah. Kemudian dan mata dadu genap, cari yang genap. 1 bukan genap, 2 genap, 3 bukan, 4 genap, 5 bukan, 6 genap. Maka yang kita tulis adalah G dengan 2, G dengan ya 4, G dengan 6. Hitung ada berapa? 1, 2, 3. Bukan yang di dalamnya, tapi yang di ini, yang dalam kurung. N B sama dengan 3. Masuk ke rumus menghitung peluang. P peluang dari kejadian. Kejadiannya apa di sini? B. Kalau sebelumnya tadi itu A, maka P dalam kurungnya A. Kalau di sini P dengan B. Sama dengan N banyaknya si B, kemudian banyaknya si S. NB, B-nya 3 per NS-nya 12. Sama dengan 3 dan 12 itu kelipatan, maka sama-sama kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 dapatnya 4. Jadi peluang munculnya gambar dan mata dadu genap pada pelemparan koin dan dadu, maka itu menghasilkan 1/4. Jadi setiap kita lempar, kemungkinan dalam 4 kali kita akan mendapatkan yang namanya gambar dengan bilangan genap. Mungkin itu saja untuk contoh dari peluang kejadian. Selanjutnya kita akan belajar lagi peluang kejadian tapi dengan contoh-contoh yang lebih sulit. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga diberikan pemahaman. Kalau belum paham silahkan tonton lagi atau baca lagi materinya. Dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.